anak-anak, malam ini kita akan bahas kembali tentang hadis, ya, pelajaran hadis yang berkaitan dengan wajibnya sebuah zakat. Ya, coba Irgi bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu falam yu'addi zakatahu musila lahu yaumal qiyamati syuja'an akhra lahu zabibatani yutawikuhu yaumal qiyamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu musila lahu yaumal qiyamati syuja'an. Ini perlu dibahas lagi, mengingat penting dibahas, ya. Hadis ini sangat populer di kalangan para ulama fikih. Satu-satunya hadis yang membahas zakat dengan kalimat atau disebut matan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut redaksi atau isi hadis. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang mengerikan sekali, ancaman bagi orang yang tidak mau zakat. Coba dengarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahukah kalian nama asli sahabat Abu Hurairah itu namanya siapa? Nggak ada yang tahu kan? Namanya Abdurrahman bin Sahar. Ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Kenapa disebut Abu Hurairah? Abu Hurairah artinya bapak kucing betina. Mengingat di rumahnya banyak kucing dan dia pecinta kucing. Banyak kucingnya. Oleh Rasulullah SAW dan orang-orang semuanya dikasih lakob dengan sebutan Abu Hurairah, bapak kucing betina. Abu Hurairah itu seorang sahabat yang badannya kurus. Ya. Pernah pada satu saat naik tangga, itu kelihatan betisnya amat kecil sekali. Kata Rasulullah, meskipun kecil tubuhnya, tapi ilmunya luar biasa. Kesolehannya luar biasa, sahabat Abu Hurairah. Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Jadi harus membedakan terjemahnya, ya, antara qala untuk sahabat dan qala untuk Nabi. Kalau untuk Nabi terjemahnya harus bersabda, lebih memuliakan, lebih mengagungkan seorang utusan Allah, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan, siapa saja orangnya yang diberi malun. Jadi bahasa Arabnya harta benda itu malun, baik dalam bentuk uang atau barang. Ya. Gitu. Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah, malun ini. Tentu saja harta itu banyak sampai memenuhi kewajiban zakat, karena ada harta yang tidak perlu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kalau belum sampai nisab, batas minimal harta yang wajib dizakati. Misalnya emas 96 gram, emas baru wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali. Ulangi, berapa? 96 gram, atau lah bulatkan aja 90 aja. 90 gram emas yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti kalau tidak dikeluarkan zakatnya jadi lempangan api neraka. Disetrikakan ke punggungnya si emas yang udah
panaskan itu. Tapi secara umum, malun itu apa saja sebenarnya. Sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya, tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, itu berarti dia seorang koruptor yang tidak disadari oleh dirinya. Kenapa disebut koruptor? Karena begini, contoh, Pak Agus punya uang 1 juta. Misalnya, wajib dikeluarkan 2,5%. Berarti dari 1 juta teh 25.000. Ini tidak dikeluarkan. Berarti yang 25.000 alias 2,5% itu bukan uang Pak Agus. Tapi uang fakir miskin yang berhak menerima zakat yang Allah titipkan ke Pak Agus melewati rezeki yang Allah berikan ke Pak Agus yang nominalnya 1 juta. Paham tuh? Harusnya dikeluarin 25.000. Nah, buat fakir miskin, ku Pak Agus tidak dikeluarin, tidak dibayarkan. Kemakan. Habis yang 1 juta teh. Pak Agus itu sama dengan memakan harta fakir miskin yang jumlahnya 25.000. Kenapa? Karena wajib kan, bukan sunat. Berarti hak orang lain. Paham sekarang? Nah, gitu. Tapi orang fakir miskin tidak bisa menuntut apa-apa kan? Orang kaya, kenapa kalian tidak mau membayar zakat kepada saya? Itu di sebagian harta Anda itu ada hak saya. Kan diatur dulu ke lembaga amil zakatnya. Jadi zakat mah tidak langsung kepada fakir miskin, tapi dititipkan ke lembaga amil zakat. Nanti oleh lembaga amil zakat, ya, nanti dipilah-pilah, misalnya buat, kan ada beberapa asnaf yang harus diberikan. Nanti diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh petugas amil zakat atau lembaga zakat. Kalau kita kadang-kadang tidak tahu kan, ini uang yang 25.000 harus dikasih siapain, fakir miskinnya yang mana? Kita nggak tahu kriterianya kan. Ya lebih baik kita titipkan saja ke lembaga amil zakat. Ya. Nah, ini tidak. Alasannya apa? Bukan tidak tahu. Saya tahu zakat wajib, tapi saya lebar kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya sayang mau dikeluarin, udah susah-susah cari rezeki, harus dibagi-bagi. Itu kan persepsinya salah, berarti dia bakhil. Pikir pedit. Nah, nanti pada hari kiamat, coba lihat. Nanti pada hari kiamat, si harta tersebut yang diberikan kepada dirinya, kata Allah apa tadi? Yang tidak zakatan itu, musilalahu, akan diganti hartanya. Cuman Pak Agus belum pasti paham apakah seluruh harta yang dimilikinya termasuk harta yang dimilikinya atau harta yang wajib dikeluarin kemudian tidak. Yang jelas nanti ada kata-kata begini ya di akhirnya, si hartanya itu dirubah menjadi seekor ular yang botak dan beracun. Bayangin ya, disebutnya teh sujaan akroa ya. Apa sujaan akroa itu artinya? Sujaan itu artinya ular. Sujaan itu si harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, ya. Tutup dulu pintunya Pak Ujan. Pak Ujan. Puji. Awas. Itu ya. Harta kan yang dulu ketika di dunia tidak mau dikeluarkan zakatnya teh, musillalahu, akan dirubah harta itu menjadi seekor yang sujaan akro, yaitu ular yang akro. Pak Agus nyari-nyari jawaban, kenapa harus disebut botak sih? Kenapa hadis disebut akroa botak? Apa sih kelebihannya ular botak? Emangnya ular ada rambut? Itu kan pertanyaan kita ya. Apakah ular itu ada rambut? Perasaan ular memang tidak ada rambutan ya.
di kepalanya. Tapi dikatakan sujaan akroa, ular yang botak. Cari-cari di Google, Pak Agus, di googling ya. Ternyata ada di sebuah kitab, Fathul Bari. Kenapa disebut botak? Menurut para ulama, karena si ular itu sangat beracun, sangat berbisa. Dan di kepalanya itu terdapat berbagai racun yang mematikan. Karena terdapat berbagai racun yang mematikan, maka si ular itu panas kepalanya. Karena saking panas botak. Kan orang kalau terserang penyakit panas suka botak ya. Karena rambutnya burudul. Kembali lagi pertanyaan tadi, apa memang ular teh dasarnya punya rambut? Kan gitu nanti anak-anak begini. Begini. Yang dimaksudnya adalah kalimat kiasan. Kiasan, mazaz. Apa kiasan mazaz? Hanya ilustrasi. Jangan ditanyakan emang ular itu berambut jika manusia? Bukan. Itu menunjukkan betapa mengerikannya ular tersebut. Dan menurut beberapa keterangan si ular itu bisa berdiri. Bisa berdiri ya, kayak ular apa namanya? Piton. Set berdiri. Kemudian orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu dililit. Di mana dililitnya? Di lehernya. Bilih zamataihi digigit dengan taringnya, kedua taring atas bawah, krek, leher orang yang tidak mau zakat, yakni sidaqaihi, bagian leher sebelah atas, sumayakulu, setelah melilit tubuhnya, sambil ular itu berdiri, melilit seluruh tubuhnya, tubuh kita dililit ular, kemudian si lehernya itu digigit dengan bilih zimataihi, dua rahang, mengeluarkan berbagai racun yang berbisa. Dan si ular itu ngomong, ana maluka, saya adalah hartamu. Ana kanzuka, saya adalah simpananmu, uang di bank. Saldo yang banyak itu, yang harusnya dikeluarkan zakatnya setahun sekali, ini tidak. Inilah saya. Berarti yang berubah menjadi bentuk ular teh harta yang harusnya dikeluarkan, ini dimiliki terus, dikonsumsi, dimakan. Nanti pada hari kiamat berubah jadi ular yang mengenaskan, mematikan, yang dahsyat. Memang sulit dilogikakan. Karena ini semua menunjukkan betapa sadisnya orang yang tidak mengeluarkan zakat azabnya. Anak-anak dengerin. Orang yang tidak suka sholat, siapa yang dirugikan? Misalnya si Fajri tak sholat, yang dirugikan siapa? Dirinya sendiri. Si Wildan tidak dirugikan. Si Pawas tidak dirugikan, yang lain tidak dirugikan. Dirinya sendiri yang rugi karena tidak sholat. Tapi kalau tidak zakat, siapa yang dirugikan? Fakir miskin, orang lain. Itu makanya kamu nanti kalau sudah dewasa, sudah dapat uang, sudah dapat gaji, keluarkan zakatnya. Meskipun kalian tidak memiliki harta tertentu yang kena kewajiban zakat, misalnya emas. Emas itu ada dua. Ada emas Fajri, ada emas Wildan. Lain, salah. Ada emas perhiasan. Dengerin.
Ada emas perhiasan, ada emas simpanan. Emas simpanan itu yang batangan disimpan. Kalau mencapai 90 gram itu setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Kalau emas perhiasan yang dipakai itu hanya sekali dikeluarin dan tidak ada nisab, meskipun 1 gram wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% sebelum dipakai. Dikalkulasikan dulu. Iya kan emasnya disimpan di dia, hari kamu di sini kan. Nah, seri kosong ngerti wae. Nah, dengerin. Ya, sebelum dipakai dikeluarin zakatnya 2,5%. Baru dipakai. Sekali seumur yang dimiliki. Misalnya si A punya emas, beli emas, keluarin zakatnya. Udah aja sekali, meskipun 10 tahun dimiliki kita, sekali aja zakatnya mah pas mau beli, pas setelah beli. Nanti oleh si A dijual ke si B. Si B wajib lagi zakat seumur hidupnya. Jadi selama dimiliki. Paham apa paham? Gitu. Jadi, para pemirsa, penonton semuanya, ya, setiap orang ada kewajiban mengeluarkan sebagian rezeki meskipun namanya bukan zakat. Tetapi hukumnya wajib sama apa? Infak kasab. Misalnya, si Apip jadi pegawai negeri, PNS, punya gaji 1 juta sebulan atau 10 juta. Wajib Apip mengeluarkan setiap gajian 2,5%, berarti 250.000 harus dikeluarkan, diberikan kepada lembaga zakat. Kalau tidak, si uang yang 250.000 itu akan berubah nanti pada hari kiamat menjadi ular botak mengerikan dan penuh racun. Sampai kepalanya botak karena saking banyaknya racun yang dimiliki oleh si ular itu. Ya. Itu ya. Demikianlah hadis tadi. Satu lagi dalam surat Al-Imran ayat 180, ya. Jangan kalian mengira, jangan kalian menyangka bahwa orang yang bakhil tahu, pedit, orang yang orang teh menang hese-hese ngalah duit kudu dibikeunnan. Kan yang nyuruhnya Allah. Dia karena bakhilnya mengira bahwa dengan kebakhilannya itu uangnya, hartanya akan berlimpah karena tidak dikeluarkan. Salah itu. Salah. Justru yang ditahan-tahan itu tidak baik karena Allah tidak meridhoinya. Ya. Yang ditahan-tahan itu harta teh. Jangan mengira wala yahsabana alladzina yabkhulu. Jangan kalian mengira kepada orang-orang yang yabkhulu bima atahumullah, terhadap apa yang diberikan Allah itu khairon min fadlihi huwa khairon. Karunia-Nya itu merupakan sebuah kebaikan. Ya. Lahum bal huwa syarrul lahum. Bahkan dia itu adalah buruk. Jadi siapapun termasuk Pak Agus dan kalian semuanya jangan mengira tidak memberikan harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin itu adalah baik. Salah. Buruk itu. Jadi mulai sekarang, Pawas, nanti setelah menerima gaji, kamu keluarkan infaknya 2,5%. Fajri, Irgi, Wildan, semuanya, setiap kalian menerima struk, gajian, lihat gaji kamu berapa, 5 juta sebulan, berarti wajib zakat 125.000 per bulan. Sedikit loh, kan gajinya 5 juta. Ya kan? Menyengsarakan tuh Allah. Enggak, cuma sedikit. 2,5% dari 100. Sedikit banget. Dan itu Allah akan membalasnya dengan surga. Nanti kalau kamu tidak mau zakat, uangnya banyak. Kayak sultan gitu. Nanti di surga, saya biarin masuk neraka. Saya nggak jadi, saya suap penjaga nerakanya. Supaya tidak masuk neraka. Dan saya beli tiket untuk ke surga dengan harta saya yang triliunan itu. Bisa nggak?
Tidak butuh. Malaikat Ridwan tidak butuh duit. Malaikat Malik tidak butuh duit. Yang dibutuhkan adalah 2,5% dari 100% rezeki yang kamu miliki. Demikian, semoga manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.